Welcome back at RF Channel on YouTube dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Oke, jarang-jarang saya mau review soal aplikasi dan kali ini saya akan review aplikasi bernama eToro. Jreng. Jarang review aplikasi, tiba-tiba review aplikasi yang tidak diregulasi di Indonesia. Nah, seperti yang saya selalu katakan, investasi itu tidak bisa dijatuh cintai. Kita perlu mendiversifikasi. Dan kita juga perlu menjadi orang yang open minded secara skalanya bukan Indonesia saya tapi skalanya internasional. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh soal pernyataan saya tersebut ya. eToro adalah sebuah aplikasi tua yang saya pernah pelajari bukan di tahun 2010-an tapi lebih awal lagi yaitu tahun 2009. Dikala saat itu masih tren soal robot expert advisor dari Forex. eToro adalah salah satu pionir yang memproklamirkan soal copy trade. Jujur pada tahun tersebut saya mengenal eToro, saya tidak bertahan lama. Setelah saya paham konsep copy trade, saya tidak mencobanya lebih lanjut, hanya mengeksplorasi dan saya tidak lagi menggunakannya. Di tahun ini saya kembali diperkenalkan untuk mereview eToro dan saya cukup kaget karena eToro sudah begitu jauh berbeda dari yang saya ingat dulu. Hal yang positif dari eToro adalah supermarket instrumen. Di eToro kita bisa menemukan instrumen apapun di dunia seperti saham US stock market, saham Eropa, saham Hong Kong, komoditi mulai dari emas, silver, nikel, indeks, mata uang, ETF, dan yang terakhir cryptocurrency juga masuk ke eToro. Nah, di bagian inilah yang menjadi tantangan terberat eToro untuk diregulasi secara penuh di Indonesia. Apakah Anda hari ini menemukan aplikasi di Indonesia bisa membeli saham Indonesia ditambah bertransaksi forex dan cryptocurrency dalam satu aplikasi? Yes, jawabannya pengawasan industri ini di Indonesia masih sangat sulit untuk bisa dikonsolidasi menjadi satu aplikasi. Semoga kedepannya saya berharap bisa. Belum lagi bila Anda bertanya soal regulasi pengawasan, membeli saham US stock market dan minta diawasi regulator di Indonesia, menurut saya ini menjadi suatu hal yang agak aneh. Begini, mari kita bayangkan. Anda membeli tanah atau rumah di Pondok Indah, kemanakah Anda akan mencari dan mengecek keabsahan status tanah tersebut? Yes, you are right. Pergi ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Biasanya juga kita dibantu dengan notaris dengan namanya cek intip. Pertanyaannya saya lanjutkan kepada Anda. Bila Anda mau membeli tanah atau rumah di New York, Amerika, dan lalu Anda minta kepada Badan Pertanahan Nasional melakukan cek atas status properti tersebut, apakah tiba-tiba Anda merasa aneh kalau Badan Pertanahan Nasional kita justru bilang, oke, saya akan cekin loh, ini Badan Pertanahan Nasional atau namanya berubah menjadi Badan Pertanahan Internasional. Jadi beda dong ya. Nah, apa yang menjadi poin plus lainnya lah kalau misalnya tadi Anda sudah coba tanyakan kepada saya mengenai concern di awal, mengenai pengawasan. Sekarang saya mau mencoba mengelaborate mengenai poin plus dari aplikasi yang ada di eToro. Bagi saya pribadi, saya melakukan transaksi US stock dan ETF di eToro. Yang pertama, eToro dengan konsep dasar menyerupai sosial media memiliki timeline yang menarik dan informatif. Sehingga dengan kita melihat feed-nya bisa mendapatkan banyak informasi dari saham yang sedang kita monitor dengan sesama user atau pengguna aplikasi eToro. Selain itu, kita bisa lanjut ke bagian yang namanya informasi performance secara laporan keuangan secara cukup lengkap. Terkait dengan setiap saham itu performance secara laporan keuangan seperti apa. Hal ini jelas memudahkan kita bila kita concern dengan kinerja laporan keuangan pada sebuah perusahaan untuk kita investasikan. Tentunya seorang investor pasti akan membuka laporan keuangan setiap perusahaan-perusahaan yang dia investasikan. Yang ketiga adalah bila kita swipe lagi ke kanan, maka kita akan menemukan bukan hanya laporan keuangan, kita bisa menganalisa grafik. Hal ini jelas membuat kita yang membutuhkan analisa teknikal bisa melihat pergerakan harga, menentukan support dan resisten menjadi lebih mudah tanpa perlu membuka aplikasi lainnya. Nah, ini yang paling seru terakhir. Bagi saya inilah informasi tambahan untuk melihat research pada saham tersebut. Misal, kita bisa melihat stock analis berpendapat mengenai saham ini. Apakah overweight atau justru memberikan kondisi untuk kecenderungan di buy karena under value. Dan
beberapa pergerakan dari fund manager dunia serta kecenderungan pasar merespon harga saat ini terhadap kinerja saham tersebut. Kita bisa dapatkan secara langsung tanpa kita perlu membuka aplikasi yang lain. Oke, poin selanjutnya akan saya highlight, ada 3 fitur yang bisa kita jadikan keunggulan pada eToro. Pertama, fractional share, di mana kita bisa membeli saham apapun dengan pecahan bukan 1 lembar, tapi kurang serendahnya $50. Dan itu juga berlaku pada Exchange Trading Fund atau ETF. Yang kedua adalah Popular Investor, di mana Anda bisa mengcopy investor lain yang Anda anggap memiliki kinerja yang baik untuk Anda biarkan dana Anda dibelikan saham seperti yang mereka miliki pada akun mereka sendiri. Biasanya saya secara pribadi untuk mencari popular investor yang memiliki konsep transaksi seperti yang saya lakukan atau konsep investasi yang saya lakukan. Saya coba contohkan, tapi ini ingat, ini bukan rekomendasi dan jangan cari saya juga sebagai popular investor. Saya ini seorang edukator, ingin mengedukasi atau berbagi kepada Anda. Karena saya fokus pada saham dan ETF, saham US market dan ETF, maka ada juga popular investor yang ternyata memiliki fokus profil seperti yang saya lakukan. Contohnya Wei Xiang Ho dan juga Theo Kai Liang yang juga sama-sama fokus pada growth dan value stock di US stock market. Anda jadi bisa belajar juga bagaimana konsep investasi atau trading yang mereka lakukan dibandingkan dengan kinerja yang Anda lakukan sendiri. Kebetulan saya sendiri suka berinvestasi dengan gaya saya sendiri dibandingkan mengcopy. Kalau Anda ya, saya tidak tahu Anda akan menjadikan ini sebagai apa? Referensi atau Anda jadikan sebagai salah satu cara untuk Anda berinvestasi. Nah, fitur ketiga yang terbaru, ini yang membuat kita lebih aman, adalah dengan adanya asuransi tambahan yang dibelikan oleh eToro kepada Anda. Seluruh pengguna aplikasi eToro, pihak asuransi atau perusahaan juga merupakan sebuah asuransi besar di Inggris yang bernama Lloyd's of London. Sehingga bila Anda takut bahwa eToro sayonara goodbye atau bablas, hilang, bawa lari uang Anda sehingga bangkrut lah, uang Anda di backup dengan asuransi dari Lloyd's of London. Sebenarnya sih Anda tidak perlu terlalu khawatir karena sudah terjadi segregated account dalam setiap akun yang ada pada eToro. Ini adalah fitur gratis yang diberikan kepada Anda seluruh pengguna aplikasi. Sehingga backup berlapis yang dibuat eToro ini saya kira consider untuk Anda pertimbangkan dalam Anda memilih aplikasi untuk trading dan investasi Anda sehari-hari. Nah, sekarang kita akan berbicara hal negatif. Ada hal negatif apa dari eToro? Baiklah, kita harus fair bahwa tidak mungkin setiap layanan dan aplikasi tidak ada negatifnya dong. Oke. Karena tidak diregulasi di Indonesia, maka ada beberapa case kita perlu mengakses eToro melalui VPN, Virtual Private Network. Indonesia juga pernah memblok portal website seperti portal newsinvesting.com. Dan demikian secara internasional ke Indonesia pun hal tersebut umum dilakukan. Misal, salah satu peserta online course saya dari luar negeri tidak bisa mengakses website edukasi saham yang saya miliki, savingsaham.com, dari luar negeri, dari negara tersebut karena memblokir ke website yang ada di Indonesia. Hal ini adalah suatu pembatasan yang umum dilakukan padahal website saya adalah murni edukasi. Terblokir kadang tidak berarti negatif, menyulitkan kita iya, tapi menjadi sebuah potensi bahwa hal tersebut tidak diregulasi untuk saat itu. Dan lagi pula saya tidak mengajak Anda berinvestasi di eToro pada instrumen yang sudah diregulasi di Indonesia. Misal, transaksi forex, transaksi cryptocurrency, maupun komoditi. Hal tersebut sudah ada regulasinya di Indonesia. Apa yang saya analogikan ketika berbicara hal ini adalah dengan pernyataan seperti ini. Misal Anda berwisata ke Pattaya, Thailand. Selain terkenal dengan pantai dan taman bernama Nong Nok Tropical Garden, Pattaya juga terkenal dengan yang namanya wisata malam atau Red Light District. Apakah artinya Anda yang anti Red Light District tidak boleh pergi ke Pattaya? Jawabannya tentu tidak. Saya juga pergi bersama keluarga untuk melihat laser Buddha dan juga Pattaya Floating Market. Bagus sekali. Sama dengan eToro, bila Anda merasa transaksi tertentu ada regulasi di Indonesia dan bertransaksi saham US stock dan ETF tidak diregulasi di Indonesia, maka sebenarnya dengan Anda batasi diri Anda bertransaksi, masalah Anda sendiri sudah terselesaikan, bukan? Poin kedua yang kurang sreg adalah soal deposit di eToro.
di mana memang perlu tingkatkan adalah pada eToro, deposit bank lokal masih menggunakan perantara pembayaran perorangan. Sehingga kadang menjadi keraguan-raguan bagi pemula atau yang mau transfer, kok ini namanya bukan eToro ya? Ini adalah dampak tidak diregulasinya aplikasi tersebut akibat kompleksitas yang memungkinkan kita bertransaksi aneka instrumen di eToro yang seperti pada awal video ini saya kemukakan, menjadi sulit comply akibat regulasi di Indonesia masih lagging atau tertinggal. Solusinya mudah buat saya. Anda tinggal gunakan wire transfer, credit card, atau PayPal untuk deposit di eToro. Bagi Anda yang ingin membuka akun di eToro, ada offering yang menarik dengan Anda menonton video ini. Anda bisa mendapatkan $50 dan digital course dari saya dengan judul How to Make Money in US Stock Market senilai 3.500.000. Caranya bagaimana? Anda bisa membuka akun di eToro, lalu menggunakan link yang ada di bawah. Anda bisa share kepada sosial media dan Anda kirimkan email ke ridwangu@etoro.com. Lalu setelah terverifikasi dan deposit, maka dalam 15 hari setelah promosi berakhir akan dikirimkan $50 sebagai bonus pada deposit Anda. Oke, silakan Anda cek pada kolom deskripsi. Itu saja review saya dari penggunaan eToro selama kurang lebih 8 bulan. Semoga bisa memberikan manfaat dan ini adalah plus dan minusnya. Dan kita terus belajar agar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.